gue tidak rutin melakukan tune up. Gue yang penting oli aja udah. Sama satu lagi ya teman-teman adalah saringan. Nah itu selalu gue ganti. Katanya ada yang orang bilang kalau misalnya hari ini baru, terus nanti next mau ganti oli masih dipakai, ganti oli yang ke selanjutnya baru ganti om. Jadi 2:1. Kalau gue ogah sekali ganti oli, ganti. Speknya menurut gue masih sangat-sangat standar sih yang gue rasain ya. Tapi walaupun sangat-sangat standar, sudah cukup ini mobil. Kalau kita bicara di luar sana ngomongin Brio ini, lo tidak kedap bro. Lo pasang lagi peredam. Menurut gua malah butuh yang seperti ini. Kalau terlalu kedap, gua ngeri. Saking nyamannya dengerin musik, AC dingin, lupa akan suasana di luar. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Denkus Taman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, teman-teman gua mau sharing mobil gua Brio RS tahun 2020 yang udah gua pakai selama persis 3 tahun. Mobil berjenis hatchback ini gue miliki tahun 2020, 4 silinder, konsumsi bahan bakarnya bensin. Dia selama pemakaian gue akan panjang lebar ceritain ke lo apakah bandel, biasa aja, atau malah rewel. Oke, satu-satu kita akan bahas masalah mobil gue ini setelah pemakaian selama 3 tahun. Sebelum kita ngomongin ke sana teman-teman, kalian jangan lupa subscribe YouTube channel gue. Buat kalian yang baru berkunjung ke YouTube gue, YouTube channel gue, jangan lupa subscribe YouTube channel gue. Dan gue punya media sosial lainnya, TikTok dan Instagram. Kalian juga harus follow Instagram dan TikTok gue, karena di sana justru lebih rame lagi penontonnya. TikTok gue dan Instagram gue. Jadi gue tuh selalu bikin short video dari durasi panjang video YouTube gue, karena video YouTube gue konsepnya ngobrol santai gitu kan. Jadi gue selalu potong-potong tuh intisari pembicaraan di YouTube gue. Gue upload di TikTok dan Instagram gue. Oke, balik lagi ke laptop teman-teman. Mobil gue ini gue miliki sejak Agustus 2020 ya. Jadi tepatnya sekarang persis 3 tahun. Walaupun kurang beberapa hari ini. Sekarang ini tanggal 23 ya. Jadi 7 harian lagi, ya mungkin 15 harian lagi. Genap 3 tahun gue memiliki mobil ini. Mobil ini berjenis hatchback dan 4 silinder. Seperti yang tadi gue bilang di awal. CC-nya 1200 dengan spesifikasi untuk yang tadi gue bilang, dan interiornya gue suka. Kalau gue buka nih, kalian bisa lihat juga, udah gue tampilin di video ini. Interiornya gue suka, adalah nyaman mobil ini ya, dengan head unit yang ala kadarnya bawaan pabrik, nggak pernah gue ganti-ganti. Lalu dia transmisinya matic. Dan yang gue suka adalah joknya ya. Joknya, desain joknya ini yang gue suka. Dia dengan handle headnya tuh asik ya. Tapi gue tetap butuh ganjelan kepala, karena gue cukup orang yang pakai mobil setiap hari. Ya jadi gue butuh kenyamanan. Dan yang gue suka adalah untuk yang Brio RS ini adalah dia atap langit-langitnya itu warnanya hitam. Kenapa gue suka hitam? Karena gue orangnya perokok. Gue ini perokok berat. Ya jangan ditiru lah ya. Perokok berat, jadi sampai-sampai gue merokok ketika di dalam mobil. Nah, jadi gue mengantisipasi mobil gue kusam karena kena asap rokok. Jadi gue cocok banget sama mobil ini. Atap langit-langitnya itu warna hitam. Sebenarnya ketika gue pakai mobil ini selama setahun ya, kayaknya nggak nyampe setahun sih. Gue tuh bertahan, nggak mau gue namanya ngerokok dalam mobil.
Tapi akhirnya gue kalah juga. Mulut gue asem pengen ngerokok setelah 8 bulan kalau nggak salah, atau 6 bulan, gue lupa deh. Setelah 6 bulan pemakaian, akhirnya gue, wah udahlah, akhirnya gue ngerokok aja di dalam mobil. Tapi so far sampai saat ini sih masih oke, alhamdulillah, nggak sampai kena bara rokok, jok mobil gue. Karena gue jaga banget, jangan sampai kena bara rokok. Oke, terus saat gue beli mobil ini 2020 Agustus itu 203 juta ya. 203 juta, gue nggak beli cash karena gue nggak punya uang segitu saat itu ya. Jadi gue kredit dengan DP kurang lebih, nggak apa-apa nih ya, gue open-openan aja. Jadi sharing, kalau nggak salah gue DP gue tuh 80 jutaan deh kalau nggak salah ya. Cicilannya 3,5 juta selama 5 tahun tuh, super terbuka gue. Belinya sama Om Ikra, temen gue, temen SMA. Halo Om Ikra. Gue nggak tahu dia masih di Honda apa tuh udah keluar. Apa dia, setahu gue sih dia udah jual beli mobil bekas deh. Udah nggak di Honda lagi. Nah jadi 3 juta setengah kok 3 tahun. 3,5 juta cicilannya selama 5 tahun. Sampai saat ini sudah 3 tahun pemakaian. Dengan DP saat itu kalau nggak salah 80 jutaan ya. Kenapa gue beli mobil baru? Waktu itu gue berpikiran pengen beli mobil bekas. Karena gue orangnya ada mimpi juga. Ini terkait masalah mimpi ya. Mimpi yang gue pengen deh selama hidup. Pengen gue ngerasain beli mobil dari baru tuh kayak gimana sih rasanya. Nah itu gue hal-hal yang kayak gitu gue orangnya harus diwujudkan. Pengen gue ngerasain. Padahal mungkin ya, gue punya duit 80 juta nggak usah buat DP, gue bisa beli mobil bekas tanpa harus ngeridit gitu kan. Cuman yang namanya gue nih ya, gue nggak mikirin orang, nggak ngomongin orang lain ya, gue lah ya, gue orangnya harus terwujud tuh. Gue pengen punya mobil dari baru kayak gimana sih, grass gitu, dari dealer gitu. Bener-bener rawatan gue sendiri gitu. Gue orangnya detail, ganti olinya gue pengen rutin dan lain sebagainya. Biar mobil ini awet kayak gitu. Akhirnya gue wujudkan ke mobil ini. Terus mau tahu nggak teman-teman kenapa sih waktu itu gue milihnya ini gitu ya? Dan ini ada relate sama kehidupan gue sekian puluh tahun yang lalu. Jadi gue punya sahabat namanya Lukman Irawan. Halo Om Lukman. Sahabat gue dulu zaman SMA. Gue SMA di Bogor, SMA Negeri 5. Cuma Lukman ini adik kelas gue setahun. Kita main basket bareng dulu ya. Nah Lukman tuh baik banget, sering ngajak gue di mobilnya. Jadi dulu masih nebeng kan. 2004 waktu itu udah lulus. 2004 Lukman beli mobil Jazz, gila saat itu ya. 2004 apa 2005 gue lupa. Teman-teman ada yang tahu silahkan komen. Pertama kali keluar Jazz tuh kalau nggak salah 2004 ya. Tapi sorry kalau gue salah, silahkan komen. Diralat kalau gue salah. Saat itu katakanlah 2004 ya. Gue pengen mobil itu bareng Lukman, maksudnya nebeng di belakang duduk. Sampai gue merasakan berkendara mobilnya Lukman. Sampai ada accident saat itu di Anyer. Om Lukman. Tapi itu kenangan masa lalu. Jadi saat itu gue ngerasa kayaknya keren banget ya mobil ini. Once gue suatu saat nanti pengen deh memiliki mobil itu. Dan 2020, kenapa gue nggak beli Jazz tapi belinya Brio? Karena duit gue nggak cukup. Hitung-hitungan cicilan dan lain sebagainya nggak cukup. Cukupnya beli ini. Dan menurut gue masih sejenis ya. Masih sejenis lah. Tipe-tipenya, model-modelnya gitu kan. Hatchback yang apa. Sama Jazz kan Brio tipe model-modelnya gayanya mirip-mirip ya. Walaupun tidak apple to apple lah gitu. Tapi minimal gue bisa merasakan gaya-gaya model Jazz gitu loh. Karena lagi-lagi gue menyesuaikan budget. Itu alasannya kenapa gue pilih Honda Brio. Terus kenapa nggak beli tipe yang lain, kan model-model Jazz banyak juga bang. Nah nggak tahu kenapa gue jatuh hatinya sama Honda ya. Nggak tahu kenapa. Sebelumnya gue pakai mobil tuh tahun 2019 gue sempat beli Honda City tahun 2007, 2008 deng, 2008 dan itu nyaman. Jadi gue nggak tahu kenapa sama fiturnya Honda tuh cukup jatuh cinta ya, sehingga gue putuskan untuk beli Honda Brio RS. Oke, setelah gue pakai mobil ini,
Mungkin kalian juga pengen tahu share-nya nih seperti apa nih, sejauh mana nih lu pakai bang selama 3 tahun. Tapi mungkin gue bisa bilang nggak banyak kendala, karena mungkin juga karena mobil ini masih baru kali ya, gue miliki dari baru, dan gue perawatannya juga konsisten untuk masalah oli. Jadi gue oli itu per 5.000 teman-teman. Awalnya gue 10.000, ngikutin pabrikannya. Jadi info dari bengkel Honda pun, rekomendasi dari olinya pun di situ resmi ya. Ada di state bahwa oli tersebut untuk pemakaian 10.000 km. Harganya pun beda tuh. Harga oli yang 10.000 dan harga oli yang untuk jarak tempuh 5.000 km. Mungkin beberapa bulan, maksudnya beberapa kali ganti, gue masih menggunakan, masih dengan jarak tempuh 10.000. Tapi selanjutnya, gue menggunakan mobil, maintenance-nya, ganti olinya, gue tetap menggunakan oli yang 10.000, tapi jarak tempuhnya sudah mencapai 5.000, gue ganti. Gitu. Karena gue ngejar, dia kalau nggak salah yang 10.000 tuh lebih encer ya. Nah, ini gue sorry juga kalau gue salah lagi nih, silakan komen deh. Kalau nggak salah nih, oli yang 10.000 tuh lebih encer. Nah, gue ngejar yang itunya, tetap gue pengen pakai yang oli yang 10.000 dengan harga yang lebih mahal lah ya. Kalau nggak salah olinya tuh 700.000 apa 750 gitu, apa 800, 750 something lah. Kurang lebih segituan olinya yang untuk 10.000 km. Tapi gua ketika jarak tempuhnya sudah mencapai 5.000 km, gua ganti. Paling mentok-mentok kalau gua sibuk belum bisa ganti oli, mentok itu 7.000. 7.000 udah harus ganti. Itu yang gua lakukan. Begitu juga dengan oli matic, teman-teman. Jadi oli matic itu kalau nggak salah rekomendasi pabriknya ya dari olinya itu sendiri mengklaim bahwa pemakaian untuk menggunakan oli matic yang dari Hondanya itu kalau nggak salah 40.000 km. Kalau nggak salah juga nih ya, 40.000 km lu harus ganti. Tapi gue tetap menggunakan oli yang 40.000 km, tapi gue 20.000 itu gue ganti. Jadi setengahnya 20.000 ganti, bahkan 15.000 gue ganti gitu ya. Jadi gue istilahnya terbang lu terlalu boros, belum waktunya ganti udah ganti. Bahkan pada saat gue ke Honda, Pak ini pencapaiannya belum sampai waktunya kok. Oh nggak apa-apa, ganti aja gitu. Terus mungkin lu bertanya, lu kenapa melakukan itu? Karena gue ingin memanjakan transmisi mesin dan transmisi matic-nya mobil gue, agar dia tetap bisa bekerja dengan baik, dengan maksimal, dengan penggantian oli yang cukup rutin. Itu yang gue lakukan. Kenapa? Gue bukan orang yang ngerti, paham akan mesin, tapi menurut gue namanya barang dipakai. Lu bayangin besi ketemu besi di dalam, walaupun gue nggak tahu sistem kerjanya seperti apa ya. Gue bukan teknisi mesin mobil, apalagi bicara matic gue nggak paham. Cuman gue pakai logika aja. Lu ngorbanin duit 700.000, 400.000, lu terlalu sayang sama uang segitu. Fatal kalau menurut gua kalau sampai bermasalah mesin matic atau mesin mobil lu, apalagi sampai harus overhaul. Apalagi udah kalau bicara udah anjrit nih mobil gue udah ada bunyi-bunyi kok agak kasar, kok agak gini. Nah, gua menghindari itu. Kenapa? Seperti yang gue bilang dari awal, cita-cita gue pengen punya mobil dari baru, dan gue ingin merawatnya versinya gue gitu. Buat gue biaya segitu kecil dibandingkan lo harus menerima resiko ketika ada suara-suara yang gak jelas di mesin mobil lo, atau lo merasakan mobil lo jadi kasar. Nah, gue akan lebih stres lagi kalau gue orangnya kayak gitu. Jadi itu yang gue lakukan. Dan untuk AC so far gue selalu maintenance-nya paling dibersihin interior deh. Yang gue tahu dia kan sirkulasi AC kan, dia kan muterin udara di dalam dari dalam kabin diputerin gitu kan. Jadi gue mikirnya ini kalau ruangan kabin gue kotor, kadang kaki kita kan dari luar nginjak banyak debu gitu kan, keisap. Gue takutnya nanti performa AC gue juga kurang bagus nih, jadi dinginnya nanti kurang. Sesimpel itu gue mikir ya.
Gue juga nggak ngerti sampai per ASEAN. Gue taunya beli mobil pakai udah gitu doang. Jadi gue pakai logika aja. Gue selalu bersih minimal karpet lo tuh kalau udah mulai banyak debu gitu kan. Nah itu minimal kalau gue belum sempat cuci steam tuh gue selalu gue angkat, gue bersihin gitu kan. Semprot dikit, keringin, masukin minimal itu deh. Gue takutnya kehirup nanti. AC so far sampai saat ini masih dingin. Terus mobil gua selama gua lakukan maintenance yang gua bilang tadi, mesinnya nggak ada suara-suara yang aneh gitu ya, tek atau suara-suara berdecit atau kayak gimana. Alhamdulillah masih mulus selama beli dari baru dan pemakaian 3 tahun ya. Karena ada beberapa temen-temen ya, di luar sana, bahkan temen gue juga ada yang udah seperti mobil bekas yang udah lama gitu loh. Padahal dia sama juga pemakaiannya 3-4 tahun gitu. Tapi kok kayak gini ya, gue bilang. Gue tanya-tanya, ternyata dia masalah oli kalau itu temen gue tuh. Olinya dia nggak rutin gitu. Dan kalau ngomongin tune up, kan kalau di Honda itu ada juga tune up ya. Nah, kalau misalnya gue tidak rutin melakukan tune up, gue yang penting oli aja udah. Sama satu lagi ya teman-teman adalah saringan. Ketika ganti oli kan ada saringan olinya tuh ya. Nah, itu saringannya selalu gue ganti. Katanya ada yang orang bilang, "Om, masih bagus bisa kalau misalnya hari ini baru, terus nanti next mau ganti oli masih dipakai, ganti oli yang ke selanjutnya baru ganti om." Jadi 2:1. Kalau gua ogah sekali ganti oli ganti. Karena kalau cek di online saringan oli itu cuma 25 ribuan. Kalau lo ke bengkel mungkin 50 ya mungkin mereka kan ngambil untung, masih harganya masih oke lah. Beda-beda 25 ribu. Bahkan ada yang bengkel menghargai 40 ribu gitu. Masih boleh sih. Menurut gua angka segitu, mungkin ada yang 75 ya, bervariasi lah. Macam-macam, mungkin ada yang bagus lagi saringannya, ada yang 100, mungkin di atas 100 ribu, beda-beda mungkin ya. Mungkin saringan oli yang gua pakai yang merek standar mungkin ya, gua nggak tahu tuh. Yang jelas kalau gua saringan oli mesin itu gua selalu ganti, setiap gua ganti oli itu selalu gua ganti. Kenapa? Logikanya kan dia kan nyaring kan. Sekarang kalau dia mau nyaring, sementara oli yang di tempat penyaringannya aja ada sisa-sisanya kan. Dan nanti dia tercampur baur sama oli yang baru. Menurut gue jadi percuma, mendingan dibuang aja. Untuk oli yang baru gitu loh. Mesin maksudnya, mesin oli yang baru, mesin saringan oli yang baru. Biar dia hasilnya maksimal gitu kan. Nyaring oli yang mana olinya juga baru. Oke teman-teman. Terus ini... mobil ini sangat nyaman menurut gue ya. Ini versi gue teman-teman. Lo kalau bandingin sama mobil lain mungkin, wah bang, nyamanan mobil lain. Wah enggak, ini gue ngomongin Brio yang gue pakai. Dia pakai velg. Nah ini ngomongin velg, kebetulan depan mata gue banget. Dia velgnya ini ring 15. Jadi ukuran ban 185 55 ring 15 teman-teman. Dengan velg alloy. Menurut gue kece, kekinian. Mobil-mobil ya tipe-tipe sekarang ya 2022 2023 alloy yang fitur untuk tampilan si alloynya gayanya seperti ini masih oke. Jadi gue masih suka. Terus gue nggak pernah ganti-ganti pelek gitu ya. Gue bawaan pabrik aja deh. Mengingat lagi-lagi kesini money. Gue apa adanya bawaan pabrik seperti ini aja. Mobil ini jarak tempuhnya sampai dengan saat ini teman-teman 70.000 something. Nah ini gue tampilin jarak tempuh mobil ini 70.000 sekian. Gimana menurut lo? Apakah udah gondrong? Apakah masih biasa aja? Tapi yang jelas gue warawiri di Jakarta setiap hari kegiatan gue. Cipete Gatot Subroto, Cipete Gatot Subroto. Walaupun gue tinggal di Bogor ya. Jadi gue weekdays tinggal di Jakarta, Cipete Selatan. Kalau teman-teman ada orang Cipete, orang Jakarta, kita nongkrong-nongkrong bareng boleh. Pulang gawe kita nongkrong-nongkrong bareng, ngobrol otomotif bareng gue boleh. Ngopi-ngopi ya. Gue di daerah Cipete, gue pakai mobil ini tiap hari.
Jadi gue pakai mobil satu lagi, Jimny. Nah, ini gue tampilin mobil Jimny gue. Jimny gue itu plat nomornya genap. Kalau Brio gue plat nomornya ganjil, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong plat nomor, gue pakai nomor pilihan nih, teman-teman. Nopil. Jadi gue suka yang sesuatu yang nyeleneh, yang lucu-lucu. Beca, ya kan? Jadi nomor plat nomor gue F833CAK, Beca kalau dibaca. Jadi gue bisa iseng sama temen gue. Lo balik sama siapa, bro? Balik bareng gue yuk naik beca. Naik beca, masa lu bawa beca, Den? Iya udah. Ternyata beca yang dimaksud adalah mobil Brio. 3 digit, nomor pilihan. Terus, oh ya sedikit teman-teman, gue mau cerita untuk masalah wiper. Nah, ini gue wiper beli di Trapo Indonesia. Jadi terserah kalian mau bilang ini, bang lu di endorse ya. Untuk kali ini gue kagak di endorse. Kenapa gue mau sampein? Trapo ini bagus untuk wipernya ya. Gue nggak tahu produk yang lain, belum pernah merasakan soalnya. Tapi kalau untuk produk Trapo bicara wiper, jos, gue rasain sendiri. Sebelumnya gue bawa pabrikan, bawaan si Hondanya. Yang mungkin apa sih kayak jaring-jaring kait apa sih besi-besi gitu kan. Kalau ini udah beda nih tampilannya. Gua baru ganti kurang lebih sebulanan ya. Kurang lebih ya, sebulan atau hampir sebulan setengah deh, belum lama kok. Dan ini gua lo lihat bisa dibilang gua udah lama kagak poles. Jadi banyak jamur, teman-teman. Kaca film gua, kaca depannya. Ketika diganti ini, jadi dia tuh kayak ada efek apa sih, kayak daun talas gitu. Dia tuh si karetnya tuh udah disuntikin gitu. Jadi kalau misalnya menyapu dia udah kayak efek daun talas, udah kayak lu dipoles tuh nggak lo. Dan itu bersih banget pakai Trapo. Lo kalau misalnya mau beli Trapo, kunjungi. Sekali lagi gue bukan di endorse konten kali ini ya. Konten kali ini nggak di endorse sama Trapo. Tapi gue tulus ikhlas ngasih share ke lo bahwa lo kalau lagi nyari wiper boleh pakai Trapo karena rekomen. Ini gua cantumin Trapo Indonesia. Lo ini aja deh ke Instagramnya Trapo Indonesia. Cuman oh iya satu lagi, harganya agak lumayan teman-teman. Kalau nggak salah gopean 470 sekian gitu deh. Mungkin lo kaget, gila bang, mahal banget. Tapi sih ya tergantung ya, orang ya bilang ya kalau harga segitu menurut lo mahal. Tapi jujur menurut gue juga cukup tinggi ya. Tapi karena ketika gue pakai dan hasilnya cakep, jadi gue nggak yang terlalu gimana-gimana sih. Kalau lo mau ngikutin gue silakan kunjungi ke Instagram Trapo, lo beli aja di situ, lo DM aja, nanti diarahin kok. Harganya 470-an. Walaupun mungkin wiper ada yang 50.000, ada yang 125, di online tuh banyak banget ya. Kayak gitu ya. Jadi gue hanya share aja. Ngomongin mobil Brio RS yang udah gua pakai selama 3 tahun teman-teman. So far mobil ini gua merasa tidak ada kendala. Mobil ini gua pakai ketika tanggal ganjil. Kalau genap gua pakai si Jimny ya. Si Jimny si ijo. Gue pakai setiap ganjil, berarti sebulan ini gue pakai 15 hari. Karena sisanya 15 harinya lagi gue pakai si Jimny itu, si ijo. Nah selama gue pakai sih sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masalah. Dan gue merasa tidak menyesal membeli mobil Brio RS. Mobil Brio RS gue ini, gue pilih warna POP. Ini warnanya POP, Phoenix Orange Pearl. Kenapa gue pilih Phoenix Orange Pearl? Karena buat gue lucu aja sih. Jadi nggak mainstream ya. Gue tadinya mau pilih warna silver. Kayaknya udah terlalu biasa banget sih. Jadi gue kayak pengen apa ya? Ya out of the box aja gitu, kayak ya udahlah lucu-lucuan aja nih warna orange gitu kan. Ya udah gitu. Gue pilih warna ini. Tapi memang agak beda nih kalau nggak salah, ada perbedaan harga deh ketika gue milih warna ini. 1 juta apa 2 juta, gue lupa deh waktu itu. Lupa deh. Tapi yang jelas gue pilih warna ini dan inden waktu itu, ya udah gue tunggu. Akhirnya terwujudlah keinginan gue mobil yang warna Phoenix Orange Pearl. Oh ya satu lagi yang gue suka, atapnya ini warnanya hitam. Jadi ini nggak gue spotlight.
spotlight gitu ya, pakai stiker. Enggak, ini bawaan pabriknya, ini cat ini teman-teman. Dari pabriknya memang seperti ini, hitam, terus ininya orange. Banyak orang bilang, Dan lo dipakai ini ya, cutting stiker ya, warna hitam ya. Enggak, ini bawaan pabriknya memang kayak gini. Atasnya hitam, sampingnya orange. Dan kalau bicara interior, yang tadi gue udah bilang juga, atapnya warna hitam gitu kan, gue suka banget. Jadi kalaupun misalnya lo pegang-pegang ke atas, tangan lo kotor, nggak kelihatan kotornya. Kalau putih kan takutnya kotor. Terus joknya enak, desain joknya. Dan yang di dashboardnya itu ada list warna orange. Kayak gitu ya. Kalau warna mobil gua orange, ada list di dashboard orange nggak masalah ya. Cuma yang gua bingung si Honda ini, ketika mobil Brio RS yang warna putih atau warna selain orange, itu di dashboardnya juga warnanya orange. Gua nggak ngerti, nggak paham kenapa mobil selain warna orange, misalnya mobil Brio RS warna hitam, warna putih gitu kan, warna silver, tapi ketika masuk dashboardnya warna orange. Menurut gua nggak matching. Maksud tujuannya apa? Ada yang tahu? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, mesinnya 4 silinder teman-teman, 1200 cc. Transmisi gue pakai Matic. Boros nggak bang? Sedang sih menurut gue. Irit, sedang, irit, biasa aja. Silahkan komen. Tapi nggak sedang, menurut gue irit lah. Irit lah. Gua tuh pakai full tank ya. Gua bicara nggak yang udah bang berapa banding berapa bang. Sekarang gini aja deh. Average ya. Gua kalau bawa mobil Matic Brio gue ini nggak pernah gua bejek, sedang sih. Kalau misalnya gua aktivitas Cipete, Gatot Subroto kurang lebih 3-4 kilo ya. Atau bahkan 5 kilo gitu. Kadang gue suka ngayap dulu gitu kan. Kalau pulang tuh, kadang kalau pulang gue suka ngayap tuh. Mungkin 10 kilo kali. Kurang lebih katakanlah gue tiap hari 15 kilo ya kan. Dan gue pakainya sedang kok. Kadang gue dibilang bejek, nggak bejek banget, sedang lah. Gitu kan. Gue orangnya juga kadang suka nggak sabaran. Bukan yang ugal-ugalan. Tapi kayak gue suka aja bermanuver-manuver rapih. Tapi ya nggak yang bikin rusuh. Gue nggak suka. Bahkan karena gue ngelihat yang kayak begitu nggak suka. Jadi gue nggak pernah melakukan itu. Maksudnya kalau kecepatan yang kayak gitu, itu lebih dari seminggu kalau full tank ya. Dan gua kan pemakaian 1 hari pakai, 1 hari taruh, 1 hari pakai karena kan ganjil genap gitu kan. Tapi kalau weekend, gua seringnya bawa dia karena gua butuh kaki yang cepet. Kalau Suzuki Jimny gue kan mungkin agak nyantai ya. Kalau di tol nggak bisa dibejek banget, boros, dan dia meraung banget gitu, mesinnya namanya kan 1000 cc kan. Jadi gue weekend lebih sering bawa dia nih, karena gue warawirinya kudu satset kemana-kemana gitu kan. Tiba-tiba konten ke Jakarta, balik lagi besoknya ke Bogor, malamnya ke Jakarta, Bogor, dan itu butuh performa yang cepat. Jadi gue sering bawa dia nih, dan itu 2 minggu loh full tank loh, 2 minggu loh full tank. Biasanya gue full tank tuh 300 ribuan ya. Dan dia rekomendasinya pakai Pertamax teman-teman, 92 ronnya. Kalau lo pakai yang Pertalite tidak direkomendasikan. Cuman nggak masalah juga sih. Cuman pasti ngaruh tuh sama performa. Nanti dia mesinnya cepat kotor, ada yang bilang. Gue belum pernah juga overhaul ya, ngecek ya. Tapi ya so far sih gue pakai Pertamax ya. Kadang gue sesekali kalau lagi ada duit Pertamax turbo gitu kan. Tapi rata-rata gue Pertamax RON 92 cukup enak larinya. Karena di buku panduannya pun dia direkomendasikannya pakai bensin yang Pertamax RON 92. Itu aja sih dari gue mau sharingnya. Terus tadi ngomongin mesin, eksteriornya standar. Oh ya, terus gue iseng gue cutting stiker untuk ini ya, handle pintu. Karena menurut gue biar matching aja sih sama warna ini ya, warna ada hitam-hitam, aksen hitamnya. Terus spion juga gue cutting stiker warna hitam. Handle pintu sama side skirt gue gue tutup cutting stiker warna hitam. Gue tidak lakukan modifikasi apapun. Sama ini nih, spoiler gue
ini ya, gua cutting stiker warna hitam. Itu aja yang gua lakukan. Terus kaca film gua ke Om Ludwig Aneka Film. Gokil, ini tidak di endorse juga. Teman-teman kalau ada yang pengen ganti kaca film bisa ke Om Ludwig di Jakarta ya. Kalian bisa kunjungi Instagramnya Aneka Film, tuh bisa juga kalian di situ bernegosiasi. Bilang aja gua habis nonton channelnya Om Denkus Channel, kasih diskon dong. Nanti kalau nggak dikasih diskon, gua laporin ke Om Denkus nih. Lo lapor aja ke gua, ke Instagram gua, bang, gua nggak dikasih diskon nih sama Om Ludwig. Halo Om Ludwig, kasih diskon buat para subscriber gua ya Om. Nggak, dia orangnya baik kok Om Ludwig. Orangnya asik. Gue pernah punya kejadian ganti kaca film sama Om Ludwig. Kesalahannya ada pada gue loh. Gue memilih untuk 80%. Akhirnya mata gue pusing. Gue pakai seminggu 7 harian. Gue curhat sama Om Ludwig. Om, gue kayaknya nyesel nih pakai yang 80% Om. Karena kok pusing ya. Gimana ya Om, kira-kira bisa bantu nggak solusi? Bisa kasih solusi nggak? Udah lu datang lagi aja ke bengkel, diganti dong sama dia. Gue bilang Om, gue harus bayar berapa? Udah free buat lo. Diganti sama dia 100% gue nggak bayar. Wah, harga kaca film itu kan gue pakai yang bagus tuh, agak lumayan angkanya tuh. Diganti lagi sama merek dengan kualitas yang sama. Thank you banget Om Ludwig, gue selalu ingat kejadian itu. Baik Om Ludwig. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau beli kaca film silakan bisa ke Om Ludwig. Terus apa lagi ya? Terus kapasitas untuk bagasi mobil ini menurut gue cukup ya. Walaupun dia tidak ada skat ya modelnya ya. Kalau Honda hatchback ini dia ketemu sama jok gitu, jok belakang. Jadi kelihatan gitu kan lubangnya gitu. Jadi lo tidak private si bagasi mobil untuk hatchback ini. Jadi, tapi dia masih kapasitasnya cukup menurut gue untuk beberapa koper, barang-barang mau dimasukin. Dan bawaan Honda ini dia lu udah mendapatkan ban serep, terus ada toolkit gitu ya. Cukup lah ya menurut gue. Lalu apa lagi ya? Pokoknya intinya gue selama 3 tahun pakai mobil ini so far aman. Dan setelah 2,5 tahun pemakaian, gue kehabisan ban. Maksudnya kehabisan ban, salah ngomong gue. Maksudnya ban gue langsung botak, ya. Dengan jarak tempuh 70 ribuan itu, ban gue botak, teman-teman. Akhirnya gue ganti ban. Ini gue baru ganti ban kurang lebih 2,5 bulan ya, hampir 3 bulan nih. Kurang lebih 2 bulan lah katakanlah. Gue baru ganti ban, pakai Bridgestone juga, ya bawaan si Honda Brio. Honda Brio ini kan pakai Bridgestone. Gue juga ganti pakai Bridgestone lagi. Gitu, biar lebih nyaman lah ya, biar rasanya nggak jauh dari yang bawaan pabrik gitu. Gue pengennya, gue kalau nggak salah beli ban ini harganya satunya 800.000 kali D4 berapa duit tuh? 815.000 tepatnya, 815.000 plus pasang gitu. Di Jakarta gue beli. Jadi zamannya sekarang udah di online, Tokopedia kalau nggak salah gue ya, di toko hijau tuh. Gue belinya bayarnya di situ. Lalu gue chat ke tokonya, Om mau datang, silakan Om datang, janjian dulu, datang, tokonya gue profesional, langsung digantiin, beres deh, 815.000. Bridgestone, cakep sih, enak, performanya asik, berkendara, dan lo juga harus perhatikan kalau ban mobil udah botak, segera diganti agar menghindari accident di jalan. Oh ya. Terus ini ya, apa namanya, kok cicilan sih? Mobil ini, apa namanya, pajaknya, pajak per tahunnya itu, waduh, gue lupa. Kayaknya 2,8 ya, kurang lebih 2,7, 2,8. Waduh, sorry, bentar, gue coba ambil dompet dulu ya.
Oke, nah ini gua kalau pajak Brio itu 3,2 teman-teman. 3.200.000. 3.200.000. Kalau Jimny gua mau tahu nggak berapa? 941.000. Gokil. Parah ya. Kalau Brio ini 3.200.000 pajak per tahun ya. Kalau kalian pengen yang murah, bisa tuh mobil tua. Cuma sejutaan, bahkan ada yang di bawah sejuta ya kan, tergantung tahunnya ya. Kalau Jimny gue cc-nya cuma 1.000, irit banget, parah sih. Nah ini ngomong kembali ke laptop teman-teman. Jadi durasinya udah terlalu panjang, gue cerita udah panjang lebar tentang mobil ini. Intinya mobil ini secara spesifikasi mesin, terus lain-lainnya gue tidak lakukan modifikasi, gue hanya touch up sedikit banget. Yang gue touch up adalah cuman kasih cutting stiker sedikit gitu kan di handle pintu, di spion, sama di side skirt dan di spoiler. Udah pasang kaca film, terus apa lagi? Lain-lainnya nggak ada yang gua ganti. Terus lampu paling lampu udah sempat mati ya. Mungkin ya memang pemakaian udah usia gitu kan. Ini ya apa namanya, lampu yang kecil ini nih, gue jadi lupa namanya. Ya lampu kecil ini gue udah sempat mati, ganti. Udah gue ganti sekali karena mati, putus. Terus lain-lainnya sih oke sih so far. Kaki-kaki selama 3 tahun pemakaian tidak ada suara-suara atau apa, udah aus, alhamdulillah nggak ada. Paling ban aja gue udah habis karena gue udah 70.000 km pemakaiannya ya. Udah botak gitu, semuanya gue ganti tuh biar seragam lagi. Walaupun yang cepat habis tuh depan, karena mobil ini mesin penggerak roda depan. Jadi beban semua ada di depan ya, mesin gitu kan. Apalagi gue tuh selalu jarang bawa penumpang gitu. Gue selalu bawa sendiri seringnya ya. Seringnya sendiri overall, jadi ya makin bertumpunya di depan doang gitu. Tambah mesin, jadi ya memang cepat habisnya di depan. Sempat gue belum ada duit, belum mau bisa ganti ban, gue tukar tuh dari depan ke belakang. Kata orang Hondanya sempat ngasih tahu, Pak ini bisa diganti Pak, ke depan ditukar maksudnya. Yang belakang ke depanin, karena yang belakang lumayan agak gondrong gitu kan. Pindahin ke depan, yang depan pindahin ke belakang. Tapi nanti ada efek sampingnya agak berisik Pak. Masa sih, gue bilang. Jadi berisik gimana? Jadi suaranya kayak gitu. Oh ya udahlah, gue bilang penting buat keselamatan nih, gue belum ada duit mau ganti ban gitu kan. Ya udah ganti ke depan. Bener. Apalagi di tol kan, wah gila nggak nyaman banget sih. Ya walaupun antara suara di luar sama suara ini gue juga kayak beda tipis ya, tapi emang berasa banget suara gitu. Akhirnya gue ganti. Itu aja sih so far nih mobil. Kalau lo punya anak 1, punya anak 2, keluarga baru masih oke banget. Atau lo yang masih lajang masih oke ya mobil ini. Walaupun mungkin kalau bicara mobil ya, lo variatif. Mungkin ada yang ngasih tahu lo mobil Eropa aja, atau mobil apa namanya, Cina mungkin sekarang kan, atau Korea gitu kan, atau lo mau Jepang. Tapi ngomongin Jepang juga banyak pilihannya kan. Nah silakan deh. Cuman dalam hal konten ini gue mau sharing mobil yang sudah gue gunakan selama 3 tahun teman-teman. Jadi mobil ini gue ngeredit gitu kan, sudah 3 tahun. Dan rasanya capek juga gue ngeredit. Kayaknya kok nggak lunas-lunas nih. Walaupun sebulan hanya 3,5 juta gitu kan. Hanya ya. Wah, buat gue besar itu, bukan hanya. Dengan angka 3,5 juta setiap bulan. 2 tahun lagi teman-teman. Mudah-mudahan panjang umur ya kan, diberikan kesehatan, gue bisa melunasi mobil ini sampai lunas, amin. Ya kan. Dan mudah-mudahan mobil ini tidak ada kendala. Itu aja sih paling. Apalagi yang mau gue sharing ya. Terus pajak udah gue sampein 3.200.000. Apalagi ya. Itu aja sih. Sama apa ya? Ya paling itu aja. Terus lo kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar tentang Brio ini gimana. Oh ya, ngomong-ngomong LCGC teman-teman. Mobil ini informasinya bukan mobil LCGC ya. Katanya mobil Brio RS ini punya gue, bukan mobil SCGC. Tapi so far sih masih
speknya menurut gue masih sangat-sangat standar sih yang gue rasain ya. Sangat-sangat standar. Tapi walaupun sangat-sangat standar, sesuai dengan kebutuhan gue, sudah cukup ini mobil. Kalau kita bicara di luar sana ngomongin Brio ini, lo tidak kedap bro. Lo pasang lagi peredam, biar lo lebih nyaman lagi. Kalau gue, menurut gue malah butuh yang seperti ini. Kalau terlalu kedap, gue ngeri di tol gitu kan. Saking nyamannya dengerin musik, AC dingin, gue lupa akan suasana di luar gitu kan. Misalnya gue udah mau nyerempet mobil atau apa, nauzubillah mizalik ya, ada yang ngingetin di klakson, nggak kedenger tuh klakson, gue malah ngeri, gue worry banget gue orangnya. Jadi menurut gue dengan yang dibilang katanya kurang kedap, malah menurut gue cukup. Jadi suasana di luar masih senyap-senyap terdengar gitu kan. Masih tetap syahdu kok membawa mobil ini. Kalau kata Om Gofar Hilman, gokil Om Gofar. Kenapa jadi ngomong ke Om Gofar ya? Karena gue cukup suka nih sama Om Gofar. Gue berharap banget bisa ketemu sama Om Gofar. Ketemu aja gue belum, ya kan? Kalau ada acara-acara apa, kadang gue pengen berkunjung gitu kan, pengen ketemu dia lah, foto lah. Kalau boleh lebih dari itu, ngobrol. Kalau boleh lebih lagi. Lebih lagi dari itu. Bikin konten. Pengen banget gue bikin konten. Dan gue juga sorry teman-teman, suka ngerokok gitu ya. Di konten-konten sebelumnya. Gue orangnya suka ngerokok, ngopi, ngobrol gitu kan. Nah, gue berharap banget tuh bisa ketemu Gofar Hilman, ngobrol di channel gue. Ngopi, ngerokok sama dia, asik tuh. Tuh orang gila sih menurut gue, gokil ya gak sih? Orang-orang yang punya channel YouTube ngobrolin otomotif, menurut gua sangat berperan penting meningkatkan UMKM yang bergerak di bidang otomotif. Orang jualan pelek, orang jualan aksesoris mobil. Dengan adanya YouTube channel kayak Gofar Hilman, mungkin kayak gua juga, gua tidak membanggakan diri gua, enggak sama sekali. Dengan YouTube channel yang lain gitu ya. Otomatis orang itu kan membangkitkan semangat anak muda. Wah, gue juga pengen kayak Gofar nih. Oh, peleknya kayak gini, kayak gitu. Akhirnya diceperin. Ya kan, tukang pelek pinggir jalan jadi laku. Ya kan, tukang per pinggir jalan jadi laku. Gara-gara banyak anak-anak yang pengen mendekin pernya, naikin pernya, dimodifikasi. Tukang kaca film, semuanya. Iya nggak sih? Jadi lagi-lagi melakukan sesuatu berfaedah untuk orang lain, anjay. Lebay sih. Intinya Om Gofar, halo, salam hormat dari gua Denny Om. Ya kan, Bang Gofar Hilman, gokil, sekut. Jadi supaya makin sekut nih gua Bang Gofar, gua pengen banget bisa ngobrol di channel gua Bang Gofar. Semoga Bang Gofar nonton channel gue. Bisa ada waktu Bang Gofar, kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngerokok ya kan. Ngobrolin apa aja Bang Gofar. Tentang modifikasi kayak Bang. Oke teman-teman, itu aja paling dari gue. Sorry kalau misalnya channel gue belum sesuai ekspektasi kalian semua. Khusus kali ini gue kagak ngerokok, tapi bukan berarti selanjutnya gue kagak ngerokok. Karena kalau gue udah ngobrol, buntu pala gue asli gitu kan, sambil ngerokok gitu. Kalau misalnya kalian, Bang, gue sambil bawa anak nih nonton YouTube lo sambil ngerokok, anak gue jadi komplain nih, kok itu ngerokok. Nah, ya udah lu nontonnya jangan sama anak lo, karena YouTube ini sudah punya aturan. Kalau misalnya yang melanggar, dia akan ban lo, akan di take down videonya. Dan orang-orang yang bikin video ngerokok itu ketika dia upload, itu dia harus pilih teman-teman. Pilih, ini video direkomendasikan untuk anak kecil atau tidak. Tidak, gue selalu klik tidak. Karena memang di dalamnya ada konten ngerokok gue. Ngobrol yang kadang keluar kata-kata anjing, anjir, gokil, apalah. Mungkin takutnya tercapture sama anak kecil gitu kan, terekam. Kok ngomongnya kasar kayak gitu-gitu. Makanya YouTube sudah mendistribusikan ke orang-orang dewasa, ini buat anak kecil. Itu udah. Cuman sekarang yang salahnya siapa dong? Makanya lu kalau nonton
orang dewasa yang udah punya anak, jangan bawa anak. Karena YouTube ini sudah mendistribusikan ke usia-usianya masing-masing. Gitu teman-teman, sekedar info. Oke teman-teman, jadi mobil Brio RS gua miliki sejak tahun 2020. Iya kan? Harganya terakhir gua cek hari ini ya, itu secondnya ada yang 190, ada yang 180, ada yang 170. Itu gue cek ya, gue ceknya di OLX sih. Gue belum cek marketplace dan lain-lain. Kalau misalnya kalian ingin berminat beli mobil ini, silahkan menurut gue. Karena oke banget selama gue gunakan. Yang penting kalian memaintenance-nya, di maintenance-nya dengan baik, itu aja. Dan gue beli sih 203 ya. Cuman kalau bedanya cuma 20 juta, gue saranin sih mendingan beli baru deh. Beda 20 juta doang gitu kan. Ya walaupun 20 juta juga banyak ya nominalnya. Cuman kalau menurut gue ya memang kalau udah 3 tahun pemakaian, harga itu bakalan turun sih. Ya silakanlah kalian bebas memilih mana yang akan dipilih, mobil baru atau mobil second. Kayak gitu sih ya. Selama budgetnya masih cukup, beli yang baru. Kalau udah nggak cukup, harga 180, mungkin 175, gas aja sih menurut gue. Tapi kalian perlu cek dulu, kondisi unitnya harus oke, gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Silakan komen di kolom komentar. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gue Denkus Channel, follow TikTok gue Denkus Channel, subscribe YouTube channel gue. Terakhir lagi nih, yang mau ngobrol sama gue di YouTube channel gue, jadi narasumber gue, lo syaratnya harus udah pernah mengendarai satu jenis atau beberapa jenis mobil, minimal tahunan deh. Kalau boleh 10 tahun kek, atau ya minimal banget 5 tahun kek. Jadi lo bisa cerita tentang kelebihan dan kekurangannya mobil yang udah lo pakai gitu loh. Mobil gue jelek bang, nggak bagus-bagus amat, buset. Gue kagak perlu harus mobilnya bagus. Yang penting experience lo aja, pengalaman lo. Bang, gue punya mobil nggak lama, tapi gue tahu tentang mobil bang, gue bisa ceritain. Tapi asal jangan lebay, ngadi-ngadi kan. Silakan. Caranya lu DM Instagram gue. Nanti kita berkabar, saling janjian. Yang jelas gue bisa bikin kontennya cuma weekend teman-teman. Karena Senin sampai Jumat gue kerja ya kan. Oke teman-teman, jangan lupa share video ini supaya viral ya kan. Orang Bogor bilang viral, bukan pakai V, viral. Oke, jadi itu aja. Udah menjelang maghrib, gua berada di belakangnya kediaman Pak Jokowi, ya kan. Ini dekat Hotel Salak, The Heritage. Belakangnya kediamannya RI1 Bapak Jokowi, Istana Bogor. Adem banget kota Bogor, pohon-pohon gede, ya kan. Jadi thank you banget sekali lagi teman-teman yang udah nonton video gua. Share biar viral video ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.